Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu kami ucapkan bagi kita sekalian pada saat hari ini. Kita bersyukur jika kita pada saat ini bisa berjumpa, bisa bertemu tatap muka untuk memuji memuliakan nama Tuhan. 1 bulan lebih kita tidak dapat beribadah bersama-sama, tapi kita pada saat pagi hari ini kita bersyukur jika Tuhan berikan kesempatan kembali untuk kita dapat berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Dan kita percaya di saat kita memuji menyembah Dia, maka Allah hadir di tengah-tengah umatnya dan Dia yang bertahta di atas setiap pujian umatnya. Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya pujian penyembahan kita boleh menyenangkan hatinya. Katakan saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran
Terima kasih Bapa. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi Amin. kami. Hari lepas hari kami boleh lalui oleh karena penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kembali kami Tuhan beribadah bersama umat-Mu, Amin. berkumpul di tempat ini dalam bait-Mu. Kami percaya Kau ada bersama kami di Amin. tempat ini, memberkati setiap ibadah kami, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Amin. Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapa, Engkau yang campur tangan, Kau yang memberkati dari awal, pertengahan sampai Yes. akhirnya, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa di surga. Rapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang memimpin pujian, yang Amin. memainkan musik, yang menjalankan LCD, yang Haleluya, berdoa, yang haleluya. mengumpulkan persembahan, yang bersaksi, hamba-Mu yang memberitakan firman, semuanya umat-Mu Tuhan, berkati semuanya. Terima kasih, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersuka cita pada pagi hari ini karena apa? Hampir satu bulan lebih kita tidak dapat beribadah berkumpul karena situasi yang sedang dihadapi bangsa kita. Tapi pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, katakan hari ini ku rasa bahagia. Amin. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul saudara semua. Tuhan Yesus telah buka kita dan
ketelanjangankah? Oh, virus corona pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, saudaraku. Tuhan sudah satukan hati kita menjadi keluarga-keluarga Allah. Sebab itu, saudaraku, kita saling menguatkan, saling bergandengan tangan. Mungkin pada saat ini, dalam situasi yang sedang dihadapi bangsa kita dapat bergandengan tangan, saling menguatkan. Kita saling mendoakan, memberikan dorongan kepada saudara-saudara kita yang lain. Baik, kita biar Tuhan nyata yang berkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman itulah yang menjadi terang dalam setiap langkah-langkah kita. Haleluya. Kita angkat pujian Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Karena penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Sungguh Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Tak dapat kami balas segala kebaikan Tuhan. Kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur jika kembali kami dapat berkumpul bersama-sama, beribadah di tempat ini dalam bait-Mu, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di sini, sehingga semua kami yang datang menyembah Tuhan mengalami lawatan yang dahsyat, dan kami diberkati dengan berlimpah-limpah, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, setiap masalah kami Yesus jawaban, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang terluka dimulihkan, dan semua kami pulang dari tempat dengan kesaksian bahwa Allah kami Allah yang hidup dan sangat baik bagi kami. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang datang dari ilham Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Lebih dari 1 bulan kita tidak dapat berkumpul bersama-sama
dalam ibadah kita, namun kita bangga, kita bersyukur tetap semua sehat. Semua dalam perlindungan Tuhan sehingga kita dapat beribadah kembali bersama-sama. Saudara, mari saat ini kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 66 sampai ayat yang ke-72. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-72 saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Haleluya. Amin. Nah, banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan mengizinkan berbagai-bagai pencobaan datang dalam hidup umat manusia, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang sangat benci kepada masalah, kepada pencobaan dan pergumulan, dan selalu berdoa, ya Tuhan, jauhkanlah persoalan, jauhkanlah pencobaan, jauhkanlah segala kesulitan daripadaku, dan biarlah perjalananku dapat berjalan dengan mulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi nyatanya bahwa hidup ini adalah selalu ada dalam ujian. Hidup ini adalah sebuah perjalanan di mana kita tetap mengalami ujian. Karena itu kita harus mengerti bagaimana tujuan hidup kita, fokus hidup kita. Kita lihat pada saat ini apa yang diungkapkan oleh pemazmur. Di dalam perjalanan hidupnya, dia berkata bahwa ayat yang ke-71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Luar biasa, saudara. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai keempat, firman Tuhan mengatakan, supaya apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Nah, saudara, sesuatu yang seringkali dibenci oleh banyak orang, ketika mereka mengalami penindasan, ketika mereka mengalami berbagai-bagai pencobaan, maka mereka berkata, kenapa seperti ini? Tuhan, kenapa engkau biarkan seperti ini? Tapi bagi orang yang mengerti tujuan hidup yang benar, dia akan berkata bahwa tertindas itu baik bagiku. Dia akan berkata bahwa jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu kuanggap menjadi kebahagiaan. Amin. Hari ini saya tidak tahu apakah kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kita harus tahu tujuan hidup kita. Sehingga dengan demikian segala situasi apapun yang kita hadapi, semua kita lihat di dalam sebuah bingkai rancangan Tuhan. Karena Tuhan tak pernah memberikan yang jahat kepada kita. Amin.
Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat kepada kita, dan Tuhan juga tidak pernah mencobai kita dengan yang jahat. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan pakai segala sesuatunya untuk membawa kita masuk kepada rancangannya, supaya kita masuk kepada tujuannya, saudara. Sehingga dengan demikian, ketika kita mengerti tujuan hidup kita, maka apapun yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kita, kita akan berkata, itu baik bagiku. Amin. Itu baik bagiku. Kita lihat apa yang menjadi tujuan hidup daripada orang-orang yang percaya. Di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ya. Dikatakan begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. Ini yang membuat Paulus begitu tetap melihat segala sesuatu adalah indah. Ini yang membuat pemazmur ini dapat berkata, tertindas itu baik bagiku. Karena apa? Karena dia mengerti betul tujuan hidupnya. Bahwa yang sangat kurindukan, yang sangat kuharapkan, supaya aku tidak beroleh malu di hadapan Tuhan. Tetapi aku selalu memuliakan Tuhan. Amin. Tujuan hidup kita bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk dapat memuliakan Tuhan. Nah, oleh sebab itulah saudara, dikatakan tadi dalam Mazmur itu, ketika ia masih belum tertindas, ini yang membuat pemazmur ini begitu bersyukur. Dia mengalami begitu banyak pencobaan. Dia katakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada titah, pada janjimu. Amin. Lihat saudara, banyak orang hari-hari ini ketika semua berjalan lancar, tidak cari Tuhan. Tetapi sekarang ini saudara, kita lihat begitu banyak orang mulai menyadari bahwa hidup dalam dunia ini tidak ada kepastian. Hidup dalam dunia ini tidak ada kenyamanan. Yang ada kepastian hanya Tuhan. Sebelumnya orang, saudaraku, hanya ingin mencari kesenangan-kesenangan, mencari kepastian dan kenyamanan lahiriah. Tetapi dengan datangnya pandemi COVID-19, semua orang begitu terkejut. Semua orang mulai mengintrospeksi dirinya. Ternyata manusia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Amin. Dunia ini bukan jawaban bagi kita. Saudara, Allah seringkali mengizinkan supaya kita belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan mengerti tujuan hidup kita, bahwa yang sangat kurindukan dan kuharapkan supaya baik oleh hidupku maupun oleh matiku, Kristus dimuliakan. Amin. Harapan saya kita semua yang ada di tempat ini, tujuan hidup kita bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi tujuan hidup kita untuk Tuhan, agar Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Nah, dengan demikian kita akan melihat bagaimana Allah memakai segala sesuatu. Dan ini yang menjadi doa daripada pemazmur ini, mengatakan, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Amin. Ajarkan kepadaku kebijaksanaan. Ajarkan kepadaku pengetahuan yang baik. Bukan hikmat dunia, tapi hikmat yang dari sorga, yaitu agar kita
dapat memahami tujuan hidup kita. Bahwa firman-Mu itu menjadi pegangan hidup kita. Amin. Firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Sehingga dengan demikian kita boleh berkata dalam ayat 72, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Haleluya. Gimana hari ini, apa yang lebih baik bagi kita? Ya, kalau kita mendapatkan uang yang banyak, ya, kita memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetapi saudara, ternyata kita lihat dalam sekejap semua akan kita tinggalkan. Hidup ini hanya kepercayaan. Kepercayaan dari Tuhan. Dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan. Sebab apapun yang kita miliki semua adalah milik Tuhan. Kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Kita hanya diberikan kepercayaan. Dan jika Tuhan mempercayakan waktu ini bagi kita, kita harus bersyukur dan mempertanggungjawabkannya. Jika Tuhan berikan kepercayaan, kebenaran, kecerdasan, dipercayakan kepada kita harta benda, maka semua itu adalah kepercayaan. Bukanlah tujuan hidup kita. Ya. Dan kepercayaan itu satu saat akan dituntut pertanggungjawaban. Ingat, hamba-hamba yang menerima talenta diberikan kepercayaan sesuai dengan kemampuan. Yang satu orang diberikan 5 talenta, yang satu lagi diberikan 2 talenta, yang satu orang lagi diberikan 1 talenta, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah tahu berapa banyak kemampuan kita, dan Allah tahu apa yang dapat dipercayakan kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah kita mengembangkan semuanya. Kenapa? Satu saat akan diminta pertanggungan jawab. Apakah kita mengembangkan talenta kita? Dan upah kita bukan di dunia ini. Upah kita adalah di dalam kekekalan. Karena tujuan hidup kita sampai di sana, saudara. Akhir perjalanan kita di sana. Di dunia ini hanya sementara saja. Masa transisi untuk masuk ke dalam kekekalan. Ya, untuk masuk dalam kekekalan. Kita hari-hari ini, saudaraku, ya sangat dikejutkan bahwa ternyata tiba-tiba banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu. Saya baca kemarin di media, saudara, bahwa di Surabaya ada 5.000 anak yang harus mendapatkan pendampingan dan dukungan karena mereka tiba-tiba menjadi yatim piatu. Ayah dan ibunya dipanggil Tuhan. Tidak pernah terbayangkan seperti itu. Ya. Nah, karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita syukuri, kalau Tuhan masih memberikan kepercayaan sampai saat ini kepada kita, itu harus kita manfaatkan dan kita pergunakan dengan baik. Karena itu kepercayaan. Tetapi yang harus kita ingat, ini adalah hidup di dunia ini hanya masa transisi, di mana kita lahir lalu kemudian hidup untuk seketika lamanya. Kalau Alkitab mengatakan seperti uang. Lalu ada yang menggambarkan hidup manusia di dunia seperti rumput. Ada yang menggambarkan seperti apa lagi? Ya, seperti awan yang begitu sangat singkat, saudara. Mana kita yang masih sangat muda, saudara, sangat potensial. Dipakai juga sebagai pengurus di PPD, Perwil, sangat energik, masih belum sampai 50-an, saudara. Tiba-tiba dia sakit, kena COVID dalam bulan ini. Lalu kemudian kita dengar beritanya, ternyata sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada minimal dari satu Perwil kami 3 orang dalam 1 bulan ini. Dan saat ini kita berdoa untuk hamba Tuhan yang masih berjuang, saudara. Kita mungkin berpikir, kenapa kok Tuhan izinkan seperti itu? Jawabannya kita tidak boleh bertanya kenapa. Karena apa? Itu adalah keputusan dan kebijaksanaan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Karena apa? Itu yang Tuhan katakan yang sesuatu yang terbaik,
yang harus kita tanamkan. Waktu saya minggu lalu adalah dalam live streaming, yang harus kita tanamkan adalah supaya kita terus bertumbuh dalam iman dan mempercaya apapun dalam keadaan apapun, Tuhan itu tetap baik. Amin. Apapun dalam situasi apapun, saya tidak mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, tapi saya akan percaya apapun yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik dan Tuhan tetap baik. Amin. Nah, saat ini kita lihat di sini apa yang menjadi yang termahal bagi kita, sesuatu yang begitu indah bagi kita. Pemazmur mengatakan di sini, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Haleluya. Yang sangat kurindukan, sangat kuharapkan adalah supaya Kristus dimuliakan. Apa yang menjadi kerinduan saudara saat ini? Ketika yang sangat kita rindukan, sangat kita harapkan adalah Kristus dimuliakan, maka kita akan berkata, firman-Mu itu bagiku adalah lebih berharga daripada ribuan keping emas. Kita akan rindu, kita akan selalu rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika kita mengalami pergumulan, mengalami pencobaan, bukan berarti kita marah, tapi justru kita datang kepada Tuhan, lalu kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, hidup kita semakin diubah Tuhan, lebih sempurna lagi, mengalami kualitas yang lebih baik lagi. Amin. Ya, hidup yang berkelimpahan itu jangan dipahami hidup yang bergelimang dengan harta. Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan, perisos, artinya hidup yang berkualitas. Jadi jangan dibayangkan, oh hidup yang berkelimpahan, banyak uang, rumah mewah, ya rumah besar, memiliki kedudukan sosial yang tinggi, terkenal kemana-mana. Saudara, bukan itu yang mau Tuhan berikan. Sekalipun itu ditambahkan, itu tambahan. Tapi yang diberikan Tuhan adalah hidup yang berkualitas. Hidup dalam kebenaran, di mana kita berbeda. Ya, perisos itu dalam artikel 4 itulah luar biasa. Hidup yang tidak biasa. Hidup saudara dan saya bukan hidup yang biasa-biasa. Amin. Sebab kalau hidup yang biasa-biasa itu menjemukan. Saudara bisa baca apa yang dituliskan oleh pengkhotbah, oleh Salomo dalam kitab pengkhotbah. Apa yang kurang bagi Salomo? Semua dikatakan, apa yang diinginkan mataku, apa yang diinginkan hatiku, semua aku ambil, semua aku dapatkan. Tapi dia katakan begini, kalau hanya masalah lahiriah saja, maka hidup itu begitu membosankan, begitu mencemukan. Mata tidak puas untuk melihat, telinga tidak puas untuk mendengar, semuanya adalah sia-sia. Usaha mencari angin, sungguh tidak ada keuntungan anak manusia di bawah langit ini. Kalau hidup kita biasa-biasa saja, hanya perkara-perkara seperti yang umum dunia itu cari, yaitu hal-hal yang lahiriah, maka hidup itu dirasa menjadi hidup yang sangat membosankan. Tapi Yesus memberikan hidup yang luar biasa, karena mata kita tertuju kepada upah yang Tuhan siapkan dalam kekekalan. Sehingga saudara, kita boleh bangkit hidup yang luar biasa. Ketika ditampar pipi kiri berikan biasa gak saudara? Ya. Ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, memberkati mereka yang mengutuki kita, itu biasa enggak? Enggak. Pernah saya dengarkan sebuah orang memberikan khotbahnya atau memberikan ceramahnya di dalam satu agama tertentu, saudara. Dia kata begini, mana mungkin itu bodoh. Ketika ditampar dipikir kasih lagi pilihan, itu orang bodoh, kata. Iya, bagi dunia itu orang bodoh. Karena itu bukan hidup yang biasa, tapi hidup perisos, hidup yang luar biasa. Amin. Hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena ada kelimpahan. Kelimpahan di dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan katakan di sini. Ketika kita tertindas, kita boleh tersenyum. Kita boleh bangga dan berkata, ini baik bagiku. Kenapa?
supaya aku semakin belajar akan ketetapan yang Tuhan mau. Kita boleh tetap menyembah Dia dan bersyukur kepadanya serta memuliakan namanya dalam segala situasi. Ketika kita berkelimpahan, kita katakan semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan tetap baik. Ketika semua diambil oleh Tuhan, kita boleh berkata, Dia yang punya, Dia yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu mempermalukan iblis. Ya, kalau saya baca saudara dalam kitab Ayub, kenapa Tuhan izinkan pencobaan datang kepada Ayub? Supaya Ayub dapat benar-benar menunjukkan dirinya sebagai umat Allah yang berkualitas, layak untuk menerima pujian, layak untuk menerima kemuliaan. Coba saudara buka saudara dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 dikatakan di sini. Luar biasa saudara, ketika saya melihat di sini bagaimana kita memandang kehidupan ini, membuat kita tetap bersyukur, tahan uji, dan berkata ini baik. Ya, perhatikan saudara. Pada suatu hari, Ayub 1 ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Perhatikan ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Haleluya. Luar biasa pujian Tuhan kepada Ayub. Tuhan berkata di sini saudara, ini bukan manusia yang mengatakan. Karena kalau manusia masih bisa tertipu sebab manusia melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan melihat yang kelihatan juga, yang melihat yang tidak kelihatan dalam hati. Dan kalau Tuhan berkata seperti itu, bahwa hambaku itu tidak ada seperti dia yang demikian saleh, demikian jujur, takut akan Allah, berarti itu sungguh-sungguh saudara. Tetapi dikatakan saudara, ya, ayat yang ke-9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apa dengan tidak mendapat apa-apa? Ayub takut akan Allah. Pertanyaan bagi kita yang selalu ditanyakan, yang harus kita buktikan. Apakah ketika kita tidak mendapat apa-apa, kita tetap takut akan Tuhan? Apakah ketika doa kita tidak langsung dijawab oleh Allah, kita tetap takut akan Tuhan? Itu selalu dipertanyakan. Dan kita harus jawab dan berkata bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Allah. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang kau dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini tantangan daripada sejarah. Apakah betul Ayub itu memuji Tuhan? Dia tetap takut akan Tuhan. Dia tetap saleh karena engkau telah melindunginya, engkau telah membuat semakin kaya. Apakah ketika segala sesuatu yang dia punya tetap dia sama? Dia tetap memiliki kualitas iman. Tuhan mengatakan begini saudara. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan mau kita orang-orang yang betul-betul layak dipuji, layak dibanggakan Tuhan. Amin. Kalau kita sedang menghadapi begitu banyak tantangan, jangan bilang mungkin Tuhan tidak sayang kepada saya. Tetapi sebenarnya Tuhan seringkali mengizinkan ujian itu. Sekali katakan mengizinkan ujian. Bukan memberikan pencobaan. Pencobaan yang jahat itu pasti datang daripada
si iblis. Jangan bilang begini, Tuhan yang memberi penyakit, Tuhan juga yang memberi obatnya. Itu salah. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Tuhan yang memberi pencobaan, Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluarnya. Tidak. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada umatnya. Yakobus dengan mengatakan bahwa jangan katakan, atau kita buka saudara Yakobus pasal yang ke-1 dikatakan begitu. Ya. Ayat yang ke-13 dikatakan begini. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin, jelas ya? Bahwa pencobaan bukan dari Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan pencobaan. Dalam kisah Ayub yang kita lihat di situ, bukan Tuhan yang membuat inisiatif untuk pencobaan itu. Iblislah yang cemburu melihat Ayub yang begitu saleh, begitu takut akan Tuhan, begitu jujur menjauhi kejahatan. Iblis begitu cemburu. Dan Tuhan izinkan ujian supaya apa? Ayub boleh menunjukkan kualitas imannya. Amin. Hari ini Tuhan mau di tengah-tengah pandemi ini kita menunjukkan kualitas iman kita, membuat iblis malu. Amin. Kita mempermalukan iblis. Karena apa? Iblis selalu melihat bahwa kita manusia, bahkan orang-orang percaya boleh menyembah Tuhan karena mereka mendapatkan segala hal-hal yang lahiriah. Kita menyembah Tuhan bukan karena kesenangan, bukan karena fasilitas, karena hidup yang berkelimpahan yang diberikan Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan secara batiniah, secara spiritual. Paulus katakan bahwa sekalipun manusia lahiriah kami makin hari makin merosot, tapi manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab apa? Kami tidak melihat yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itulah kekal. Inilah yang disebut sebagai kelimpahan yang spiritual, kelimpahan batinnya, saudara. Manusia batinnya kita diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Nah, sehingga dengan demikian ada kelimpahan internal yang disebut yang bersumber dari hati kita. Dan itu tidak kita terima dari hal-hal yang dunia ini. Kelimpahan secara lahiriah itu adalah kelimpahan eksternal yang datang dari luar. Dan saudara tahu, begitu banyak orang yang memiliki kelimpahan eksternal, kelimpahan dari luar, kekayaan, popularitas, dan sebagainya, tetapi ternyata mereka begitu merasakan kekosongan dalam hatinya. Dengar hari-hari ini saudara, orang terlibat narkoba, bukan orang-orang biasa. Ada pengusaha yang muda yang begitu terkenal. Baru-baru kemarin juga ada penyanyi yang tersohor. Ternyata mereka terlibat dalam pemakaian narkoba. Alasannya apa? Saya merasa jenuh, merasa tertekan, merasa bosan. Loh, kalau kita pikir semua mereka miliki, apa yang tidak mereka miliki? Tapi inilah apa yang disebutkan oleh pengkhotbah. Ketika hanya kelimpahan eksternal, kelimpahan perkara-perkara lahiriah, dikatakan semuanya apa? Menjemukan, semua membosankan, tidak ada keuntungan. Hari ini Tuhan memberikan kepada kita tujuan hidup yang benar. Kita harus memahami tujuan hidup supaya Kristus dimuliakan. Kalau itu yang menjadi tujuan hidup kita, maka kita akan melihat segala sesuatu Tuhan pakai untuk membuat kita mendapat semakin berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita akan berkata apapun yang terjadi, kalau sampai dikatakan tertindas itu baik bagiku, apalagi hal yang baik. Hal yang tertindas saja sudah baik, apalagi kelimpahan, itu jauh lebih baik. Nah itu sebenarnya kita lihat apa yang dimiliki oleh Ayub ketika ia semua diberkati, dikelilingi Tuhan dengan kebaikan. Ayub itu setiap hari menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi ketika ia juga sedang menghadapi ujian daripada Tuhan,
pencobaan daripada si iblis, maka ia tetap memuji Tuhan. Ayub layak menjadi orang yang dipuji oleh Tuhan. Dia boleh berkata, aku sudah tidak malu lagi. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan Kristus dimuliakan, dan aku tidak menjadi malu. Aku tidak merasa malu lagi. Karena apa? Ternyata aku sudah dapat membuktikan imanku di hadapan Tuhan, dan juga mempermalukan iblis karena aku tetap memuji Tuhan. Jadilah orang yang punya tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ini saudara. Jadi hari-hari ini mari kita perbarui hati kita. Mari kita tetap memiliki tujuan hidup kita yang benar, sehingga dengan demikian kita tetap dalam hidup ini berlimpah dengan syukur. Salah satu arti daripada hidup kelimpahan adalah dia selalu bersyukur, lebih daripada cukup. Artinya apapun yang kita miliki, apapun yang kita hadapi, kita selalu merasa lebih daripada cukup. Paulus katakan, cukuplah kasih karunia. Ini yang membuat kita tidak mengatakan baru cukup ketika kita memiliki A, B, C, D. Tidak. Hanya kita menjadi anak Tuhan, itu lebih dari cukup. Sehingga anak Tuhan dalam situasi apapun, dia akan selalu bersyukur, tetap optimis. Sangat berbeda antara apa yang dikatakan oleh pengkhotbah yang berkelimpahan segala sesuatunya, itu Salomo. Dia katakan segala sesuatu adalah sia-sia, usaha mencari angin. Tetapi Paulus berkata, sekalipun Paulus mengalami banyak sekali aniaya, banyak sekali kesulitan, dia mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Hidup kita dalam perjanjian baru bukan lagi hidup yang sia-sia, tapi hidup yang berarti, karena kita sudah sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan. Amin. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita datang di hadapan Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, Bapakku ajaib segala rancanganmu. Apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita katakan itu baik. The Lord is a fine. Hinamarabat tatatanasi. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya pada Bapakku ajaib segala, Bapakku Tuhanku harap membuat dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, turunlah kiranya berkat Allah yang berlimpah-limpah atas
roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus Kristus. Sehingga semua kami yang ikut dalam perjamuan kudus ini mengalami lawatan pertolongan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini adalah tubuh dan darah Yesus Kristus. Bagikanlah kepada umatnya sebagai peringatan. Ibadah kami ini, kami naikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan sudah tolong semua jemaatmu tetap sehat, bahkan yang sempat terpapar COVID-19 semuanya sudah sembuh dan kembali dapat beraktivitas dengan baik. Kami berdoa secara khusus untuk adiknya Ibu Tambunan Mama Nuki, Ibu Sumbersih yang saat ini masih harus dirawat di rumah sakit umum daerah Bekasi. Tuhan tolong supaya segera dia sembuh, baik ibu ini maupun bayi yang alam kandungannya. Tetap Tuhan jaga sehingga dapat lahir dengan sempurna dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Un Lopez yang saat ini juga masih harus dirawat di ruang ICU. Tuhan tolong supaya hamba-Mu ini dapat sembuh oleh kuasa bilur-Mu, dan juga keluarga Ibu Susana yang saat ini juga masih harus dirawat. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus, dan hamba-hamba Tuhan tidak kami sebutkan namanya. Tuhan Engkau lawat, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya perlindungan Allah yang sempurna turun atas semua jemaat-Mu. Kami tak perlu takut karena hidup kami ini dalam kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami tanpa seizin Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan, maka tertindas itu pun juga baik bagi kami, karena kami akan melihat Tuhan membuat kami semakin hidup berkualitas di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini. Berkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Lindungi mereka dengan perlindungan yang sempurna. Jaga mereka Tuhan dengan malaikat-malaikat surgawi sesuai dengan janji-Mu. Yang kami tahu bahwa Tuhan kami tetap Tuhan yang baik. Dalam situasi apapun, Dia akan selalu menjaga dan melindungi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Demikian semua persembahan yang sudah diberikan oleh umat-Mu pada saat ini. Terima persembahan setiap umat-Mu dengan sukacita, menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan dan dapat dipergunakan melebarkan kerjaan tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua kegiatan GB Jemaat di Kayos untuk sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami yang masih berjuang untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau tolong bangsa kami. Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin kami sehingga segera hidup kembali normal, ekonomi dapat bangkit kembali, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan pulang. Bila kami pulang dengan berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah, bawalah segala berkat-Nya. Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan-Mu, diberkati usaha dan pekerjaan-Mu, diberkati sandang pangan-Mu. Tuhan memberkati keluarga-Mu. Tuhan jaga anak cucu-Mu. Tuhan berkati kesehatan-Mu. Tuhan jauhkan Engkau dari segala sakit penyakit. Diberikan selalu Engkau sehat dan melayani Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan, urapan, tuntunan, persetujuan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini, esok, selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
memberkati.